Iya, masih. Oh, berarti Sementara kita harus fokus ke mata kuliah gitu loh. Berarti Tum sangat mendalami. Iya, Mendalam. organisasi ini. Laskum sangat- banget. Iya, Ini kalau bener. dibilang laskum Iya, banget. udah kalau dibilang laskum gitu ya. Udah laskum. Apa namanya, totalitas. Totalitas. Profesionalitas. Laskum bisa. Bisa. Gue ada pernah baca buku. Jadi ada sebuah kapal di dermaga yang tampak cantik sekali bermandikan cahaya gitu kan. Wah, Cuman oke. tapi kita tahu kan kalau misalkan sebuah kapal itu tidak cocok untuk hanya berdiam di dermaga dong. Tetapi kapal itu dibuat untuk bisa menerjang ombak segitu besarnya. Dan itulah kita ketika masuk di Laskum, itulah kita ketika masuk di organisasi. Kita siap diterjang ombak apapun, kita siap diterjang oleh masalah apapun, tapi itulah yang membuat kapal kita kuat. Itulah yang membuat kalau membuktikan diri kita ini kuat untuk menghadapi setiap masalah itu sih. Halo Skumers, kembali lagi di podcast Bilas Bincang Laskum. Nah, kali ini untuk mengakhiri sesi podcast periode 2024-2025, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang super seru dan spesial yang pastinya bagian inti dari Laskum. Siapa lagi kalau bukan KSBO. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih KSBO itu apa? KSBO itu adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang organ yang ada di Laskum ini. Daripada berlama-lama, mendingan kita langsung aja wawancarai dari ketua umum kita, yaitu Muhammad Alkas Almuizidin. Halo Kak Alkas. Halo Kak Oke. El Marcella. Iya betul. Gimana nih Kak? Kabarnya baik atau sedang kurang baik? Baik. Oh baik Dari banget. segi apapun baik. Oke baik, alhamdulillah. Nah, langsung aja ya, aku tuh tanya-tanya ke ketua umum kita nih. Yaps. Oke nih, sebelumnya kan Kak Alkas ini kan menjabat sebagai ketua umum Iya. di Laskum. Hmm. Nah, yang dimana sebagai garda terdepan buat anggota-anggota serta bidang yang lainnya nih. Ada nggak sih hal yang paling challenging dari Kak Alkas ini sebagai ketua umum di Laskum? Ada nggak? Kira-kira? Sebenarnya kalau yang paling challenging itu adalah as a problem solver sih. Karena oke. kayak ketika jadi ketua umum, bagaimanapun ketika masalah itu datang A, B sampai Z itu, kita Iya. juga harus mecahin gimana sih cara mecahin masalahnya, solusinya. Dan itu nggak bakal bisa diselesain kalau misalkan kita nggak berdebat atau berdiskusi sama yang lain. Nah, salah satu garda terdepan untuk berdiskusinya, berdebat ya, itu sama SBO sih pastinya. Oke, berarti Itu sih, lebih ke challenging itu sih. Oke, berarti poinnya adalah kerjasama ya, betul ya, betul. Oke nih Kak Alkas, kan tadi tuh ada hal-hal yang men-challenging kan. Nah sekarang tuh gimana sih awal mulanya Tum Alkas ini kepingin atau ada keinginan untuk menjadi ketua umum Laskum gitu? Apa disuruh atau emang keinginan sendiri gitu mungkin? Nggak pengen sama sekali sih sebenarnya mah. Oke, Nggak ada yang nggak mau. sama sekali. Ya kalau dari diri gue sendiri sih gue nggak mau sama sekali. Hmm, Tapi cuman kan emang desas-desus dari yang lain-lain juga, amanah dari yang lain, dan yang lain disuruh pada maju, ya akhirnya ada sebuah paksaan sehingga paksaan itu menjadi sebuah kemauan. oke. Dari situ sih. Cuman kalau misalkan emang dari awal apakah mau atau enggak. Karena balik lagi emang menghindari banget dari dunia perpolitikan lah istilahnya. Oke. Berarti ini adalah suatu kepercayaan juga nggak sih dari teman-teman Tum Alkas ini untuk Tum? Semoga. Ya. Semoga. Karena udah menjadikan. Iya. Karena udah menjadikan Tum Alkas ini sebagai ketua umum di Laskum, bener nggak tuh? Betul. Nah, Betul banget. pasti kan ada nih kebiasaan-kebiasaan yang baru muncul ketika Tum Alkas ini menjabat gitu. Apa sih kebiasaan-kebiasaan baru itu? Sebenarnya kebiasaan baru tuh awalnya selalu berkaca dari periode sebelumnya. Oke. Nah, karena periode sebelumnya itu masih ya kadang kita tahu lah ada kekurangan atau kelebihan. Cuman kita selalu mengaca dari kekurangannya sih, kayak misalkan dari segi manajemen waktu. Itu kita harus pertama kali membangun budaya itu loh gitu loh, membangun budaya agar kayak misalkan rapat maksimal 1 jam, terus nggak boleh ada yang telat, terus itu ada dendanya yang telat. Itu kita membiasakan hal itu gitu loh. Cuman apa yang paling berbeda adalah ketika menjadi ketum adalah ada sebuah quotes tuh, bukan quotes sih, lebih ke diksi, leader has to be seen. Artinya pemimpin itu harus dilihat untuk turun langsung ke lapangan.
Karena tanpa pemimpin itu langsung turun ke lapangan, ya pasti para anggota-anggotanya, para yang lain-lainnya pasti bertanya-tanya kemana ini gitu loh. Itu sih lebih apa ya, lebih harus muncul di permukaan bumi sih. Oke, emang sebelum-sebelumnya nih ketika belum ada di posisi tersebut, maksudnya ketika belum jadi ketua umum, emang untuk Malas ini jarang muncul gitu di kampus? Jarang, justru jarang. introvert banget dah gue, Introvert. kayak apa ya, males aja sih ngobrol sama orang sebenarnya. oke. Cuman kalau udah kita di organisasi, kita harus dipaksa buat ngobrol sama orang sih. Jadi Komunikasi sama poin orang plusnya gitu. adalah sekarang Malas jadi sering bersosialisasi gitu Yes. ya. Tul. Banget. Oke nih, pasti kan selama menjabat di periode ini nih pasti udah setahun ya kurang lebih ya. Udah setahun ya. Hampir, dikit lagi. Setahun. Beberapa hari lagi. Bulan depan. Pasti ada dong Bulan depan setahun. Iya, bulan depan. Oh, udah setahun. Pasti ada dong hal-hal yang memorable banget nih. Hmm. Selama periode 2024 dan 2025 ini. Kira-kira apa tuh? Bisa diceritain nggak? Apa rahasia? Bisa diceritain nggak tuh? Memorable ya, memorable. Yes. Sebenarnya ada yang sebelum dulu ya. Sebelumnya yang paling memorable itu dimarahin dan dicaci maki sih. Itu yang paling memorable dan Ayo nih membekas. yang mau jadi ketua umum Laskum selanjutnya nih, dengerin nih. Itu yang paling memorable, pernah dicaci maki dan dimarahin karena sebuah kesalahan tertentu lah. Oke. Nah itu, terus yang kedua yang paling memorable adalah ketika ada pelaksanaan basic training of Laskum, kaderisasinya Laskum, dan itu di hari selesainya tuh kayak momen wah banget sih. Gimana tuh? Capeknya kebayar ya. Gimana tuh? Wah, bagus itu apa sih Karena ada artinya kita kan? kita tuh capek 2 bulan pak untuk nyiapin, 2 bulan bahkan sampai 3 bulan gitu untuk nyiapin BTL. Cuman pada saat momen di hari terakhir dan pengumuman para peserta itu lulus, terus mereka udah pada keluar, terus kita pada salaman, pada tosan, terus terjadilah momen hura-huri sedih seperti itu. Oke, suka duka menjadi Iya. satu gitu ya. Iya. Atas kerja keras. Iya, Sama. semuanya. Semua panitia pelaksana, semua BPH Laskum, semuanya jadi. Bener banget. Terus kira-kira ada nggak sih Tum pesan-pesan, kesan yang ingin disampaikan untuk periode Laskum berikutnya, apalagi yang ingin menjabat menjadi ketua umum Laskum yang selanjutnya? Ada Sebenarnya kalau dibilang apa yang didapat di Laskum banyak sih. Cuman yang paling ini banget, yang paling krusial adalah gimana cara kita bisa meningkatkan kapasitas diri, terutama tentang etos kerja. Karena kita masuk ke organisasi, kita nggak dibayar, nggak digaji, nggak dikasih apapun. Cuman kita berani meluangkan waktu untuk tenaga dan pikiran kita, dan kita mempersediakan segala effort diri kita untuk itu gitu loh. Itu yang membuat kita nanti ketika saat kerja bukan money oriented, tapi kita lebih pada kepatuhan terhadap kita atasan, bagaimana tanggung jawab kita terhadap kerjaan kita. Itu sih yang diajarkan dalam organisasi. Cuman yang baru lagi adalah gimana ketika kita masuk organisasi, kita belajar untuk berkomunikasi sama orang, bersosialisasi sama orang. Itu yang challenging banget sih. Dan itu yang ngebuat paling meningkatkan diri gua, dan mungkin ya kalian juga kali ya. Itu. Dan untuk pesannya sih, gua ada pernah baca buku. Jadi ada sebuah kapal di dermaga yang tampak cantik sekali bermandikan cahaya gitu kan. Wah, Cuman tapi kita tahu kan kalau misalkan sebuah kapal itu tidak cocok untuk hanya berdiam di dermaga dong. Tetapi kapal itu dibuat untuk bisa menerjang ombak segitu besarnya. Dan itulah kita ketika masuk di Laskum, itulah kita ketika masuk di organisasi. Kita siap diterjang ombak apapun, kita siap diterjang oleh masalah apapun. Tapi itulah yang membuat kapal kita kuat. Itulah yang membuat kalau membuktikan diri kita ini kuat untuk menghadapi setiap masalah itu sih. Itu sih. Oke, ternyata kurang lebih itu sama dengan kayak mental ya Tum ya. Yaps. Kita tuh selama kita di organisasi itu kita harus kuat mental dan segala-galanya gitu. Mentalitas seakan-akan selalu digejolakkan lah oleh berbagai masalah itu untuk bisa memunculkan solusi sih. Oke, Itu bener kadang susah sih. Mungkin kalau misalkan kita bisa aja kuliah pulang dan cuma baca buku dan ngerjain tugas segala macam. Cuman kayaknya monoton banget gak sih kuliah Iya, banget bener kalau sih. kayak gitu. Gas. Dan mungkin kita nggak bakal bisa nugas di sekretariat Laskum ini dan sering nongkrong atau ngobrol apapun, Iya, ngalor Iya, ngidul apapun bener kan. banget, bener Gak banget. pernah diskusi Itu juga. sih.
tadi udah nyampein kesan dan pesan, mungkin ada harapan gitu, harapan yang ingin disampaikan dari Tum Alfa sendiri untuk periode selanjutnya gitu. Harapan mungkin gue di periode kita mungkin nggak banyak menyumbangkan prestasi, tapi kita mencoba lebih memperbaiki segala internal dan segala administrasi dan segala macam. Modalnya dulu, Bangunan fondasinya dulu. Iya. Tapi semoga harapannya di periode depan banyak prestasi-prestasi yang disumbangkan untuk UMJ sih. Gue berharap itu sih. Oke, jadi buat teman-teman Laskum semuanya yang akan menjabat di periode selanjutnya, mungkin tadi tuh pesan dan kesan serta harapan dari itu bisa kalian kembangkan lagi gitu. Amin. Oke. Supaya menuju Laskum yang gemilang, lebih gemilang lagi gitu. Laskum Mas 2045. Iya, betul Lama banget betul dong, sekali. Ah, masih lama, terlalu Masih lama. lama. Jangan. Keburu Kita udah tua. jadi apa itu ya? Jangan. Nah, itu tadi teman-teman kita udah wawancara dari Ketua Umum Laskum kita 2024-2025. Temalkas, selanjutnya kita akan wawancara kepada sekretaris kita yang super keren banget, yang dimana katanya sekretaris itu harus multitasking, entah bikin ini itu atau pekerjaan yang segala macam, crowded segala macam. Pokoknya kita langsung aja kepada Kak Lutfi Ardiansah Suarsa. Halo Kak Lutfi. Halo. Ini panggilannya Kak Lutfi atau siapa nih? Bukan, Oh, Vander. bukan. Oh, Kak Vander. Iya. Kenapa tuh Kak? Kok bisa namanya Kak Vander? Iya, Dari jadi mana? filosofinya Vander itu artinya anak baik dan aku pengen jadi anak baik. Oh my god. Iya, sedangkan Lutfi Ardiansah Suarsa itu artinya adalah pemimpin yang selalu menang. Oh iya. Gitu. Gitu. Anak baik yang selalu menang. Pemimpin yang baik, pemimpin yang baik bukan yang selalu pemimpin yang selalu menang, karena menang itu kan bisa pakai cara curang. Sedangkan aku mau pakai cara curang, pengen pakai cara yang baik-baik. Oke, Itu bener. filosofinya. Wah, pengennya. keren banget. Pengennya gitu ya, dan insya Allah bisa sih. Oh, Karena nama adalah doa. Doa, bener Betul. banget. Wah, namanya benar-benar menimbulkan arti yang sangat Ya, begitulah. mendalam ya. Oh, ini kan Kak Vander ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Laskum periode 2024-2025. Betul. Nah, kira-kira pernah gak sih kakak ini ngerasa overwhelmed banget gitu sama kerjaan? Sering dong. Oh, sering. Kira-kira gimana tuh Bukan, cara nge-manage-nya? Sekretaris itu kan semua administrasi dipegang sama kita. Ya, betul. Terus kita juga punya kewajiban sebagai pemimpin atau pimpinan. Jadi semua keluh kesah didengerin sama kita. Jadi banyak banget too much word yang masuk kepala kita, sedang kita harus kejar target. Overwhelm itu bener banget adanya. Cuma cara mengatasnya gimana? Take a breath dulu pertama. Tarik nafas dulu. Betul. Santai dulu. Oke, kita identifikasi satu persatu. Yang ini masalahnya apa, ini masalahnya apa. Terus yang kedua bikin skala prioritas. Yang mana yang paling penting harus diprioritasin, diselesaikan paling pertama. Misal, haruskah surat dulu? Apakah haruskah humas dulu ini koordinasiin? Sebelumnya Kak, mohon maaf banget nih, aku pengen tanya nih. Boleh. Yang diutamain itu yang deadline-nya cepet dulu, atau yang dari tersulit dulu, atau yang dari termudah dulu nih? Kira-kira untuk investasi. Pasti deadline dulu. Oh, deadline. Karena dari deadline itu mencirikan kita. Kalau kita lihat one deadline, kita bakal dianggap sukum telat. Betul. Terus kerjaannya nggak benar. Jadi harus pas deadline kalau menyelesaikan tugas, apalagi masalah surat dan proposal. Ya gitu. Baru ke yang tersulit, baru yang termudah. Tapi ini ada dua opsi sih. Ada orang yang ngerjain termudah dulu baru tersulit. Ada yang tersulit dulu baru termudah. Kalau aku tersulit dulu. Cuman dampak negatifnya adalah ngegampangin yang mudah. Oke. Karena yang sulit udah. Iya, betul. Karena gampang jadi kayak oh nanti dan akhirnya kejar deadline. Gitu. Jadi gimana cara kita untuk nggak burn out? Tadi identifikasi dulu masalahnya apa, skala prioritas, dikerjainnya dengan hati yang luang. Oke, berarti Gitu. take a breath itu poin Itu yang paling utama. penting, Yang paling penting. Karena kalau Oke. kita panik attack gitu ya, Heeh. nggak bakal beres. Iya, bener banget. Nggak bakal Jadi beres. tugasnya malah nggak kelar-kelar tuh kalau Iya. kita panik. Hmm. Nah, kan kita udah dengerin nih tadi tuh, itu kan salah satunya kayak sistem kan, sistem Iya. yang Kak Vander buat ngatasin permasalahannya. Nah, dari aku denger nih Kak, dari anak-anak Laskum katanya Kak Vander itu penyayang banget. Terus kayak Kak Vander tuh Ih. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Terus Ada orang yang dari anak Laskum.
aku dengar nih Kak Vander nih dari anak Laskum, kata Kak Vander itu penyayang banget. Jadi misalkan ada satu yang slack, Kak Vander kayak gabungin lagi, nyatuin lagi. Itu kira-kira gimana sih Kak Vander sampai anak Laskum ini tuh kayak beberapa orang hampir kayak semuanya tuh kayak ngerasa Kak Vander ibunya Laskum. Papi. Ini Vander. ini lanang ini lanang. Papi Vander. Sampai anak-anak Laskum itu ngerasa kalau Kak Vander ini papinya Laskum gitu, karena benar-benar kayak bisa ngehangatin suatu ruangan gitu loh, jadi lebih hangat, lebih keluarga, lebih homey gitu. Itu gimana Kak Vander? Gak ada trik khusus sih sebenarnya, itu naturally dari aku mungkin ya, pribadi gitu kan. Berarti pribadinya Iya, nggak hangat, ada gitu. kayak teknis harus A, B, C, dan D karena aku nggak pernah belajar nyautin orang. Dan aku juga bukan terakhir sebagai apa namanya seorang yang problem solver banget gitu, enggak. Cuman karena memang dari hati kayak dari awal pengen yang dulu dilantik itu yang dulu akan mubes bareng. Prinsipnya itu harus kayak gitu. Jadi kayak lebih peka jadinya. Kalau misalnya ada orang yang selek, kita dengerin curhatan mereka kenapa, terus kita sebagai sekretaris umum mengasih saran. Kadang orang itu nggak nyaman sebagai sekum kita deketin, tapi nyaman sebagai diri kita pribadi, sebagai founder, bukan sebagai. Kadang aku memisahkan dua hal itu. Lu cerita ke gue aja, ingat bukan sekum, gue sebagai founder, teman lu, sini cerita. Kayak gitu. Jadi nggak ada tip and tricks kayak gimana sih. Kalau mereka ngerasa hangat adanya gua, alhamdulillah banget. Karena nggak ada gimana-gimana, nggak ada harus A, B, C, dan D. Mungkin dari teman-teman semuanya belajar lebih peka terhadap keadaan itu benar-benar menimbulkan suatu keadaan yang positif gitu. Iya. Kita membangun lingkungan yang positif serta Itu pemikiran yang positif. paling penting positif. Iya, paling penting. Jangan pernah kita ngejudge. Apapun orang ngejudge orang, tapi kita sebagai pendengar yang baik gak boleh kayak lu kan sama A-nya gitu, lu kan sama B-nya gitu, kayak jangan. Yang penting tetap soft spoken. Stay. Soft spoken. Iya, kayak gitu. Itu Jadi tipe siapa tuh? aduh enggak. Iya. Di- Biasanya kalau di zaman sekarang tuh kita tuh ada red flag sama green flag gitu kan. Nah, tapi kalau buat di Laskum ini kita timbulkan velvet. yang lingkungan yang lebih positif lagi, nggak yang campur aduk gitu ya. Oke. Nah, kira-kira Kak Vander nih ada nggak sih pesan dan kesan serta harapan buat sekretaris umum di periode selanjutnya gitu? Ada dong pastinya. Ya, pasti ada. Kesan yang gue dapat sebagai sekum itu benar, Aka sama aku mungkin sama-sama introvert, kupu-kupu, dan nggak pernah muncul di permukaan kampus awalnya. Tapi setelah menjadi sekum itu mau nggak mau turun, karena ya meskipun sekum kan tetap di deretan pimpinan, jadi harus ada untuk anggota, seperti itu kan. Jadi kesannya cukup lumayan berarti jabatan ini, meskipun nggak dibayar, kita tidak money oriented tapi belajar secara profesional. Mungkin juga tadi belajar sebagai apa, penyelesaian masalah yang baik secara tidak langsung gitu kan. Terus pesannya buat sekum, teliti. Teliti. Kalau ada deadline kerjain sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda ya. Betul, meskipun aku suka sih, tapi kalau bisa jangan ditunda. Terus lebih kreatif, inovatif, jangan takut untuk mengeluarkan ide. Karena kalau jadi sekum kadang terpaku akan format sebelumnya. Kadang gitu Iya, Kak. benar-benar. Yang penting template gitu ya. Yang penting template ya, padahal surat atau proposal ataupun administrasi apapun itu bisa kita kreatifikasi. Bisa kita ubah sesuai gaya kita, bisa kita kasih warna, kop di mana, kop event di pinggir itu kan alat tertentu loh. Nggak apa-apa. Gimana kitanya? Gitu. Bahkan kalau aku sekarang mengubah kop yang ngebalik itu bisa. Bisa. Bisa, guys. Bisa, tapi tadi kita harus berani dan juga harus berinovasi, kreatif. Banyak idenya gitu ya. Kalau ngangkat dari yang tahun lalu proposal kayak gini. Aku proposal di Muja meskipun acara yang nggak berhasil, tapi itu apa namanya, Muja itu belum berhasil ya, dan itu bakal dilanjutin di next. Dan itu proposal aku kasih warna mungkin, menarik mungkin, itu perlu keberanian. Jadi buat next sekum
itu harus berani berinovasi. Berarti Amin. itu salah satu hal yang challenging banget ya. Iya, itu challenging banget, dan di Sekum harus kepala dingin, sabar, dan juga bisa tarik nafas. Oke, berarti harus sabar, kepala dingin, soft spoken pastinya Iya. buat ngeredain misalkan ada huru-hara yang misalkan muncul gitu. Oke Kak Vander, mungkin segitu aja wawancara Oke. untuk Sekretaris Umum Paskum periode 2024-2025 yang pastinya sangat menarik dan berharga banget nih buat teman-teman yang mau nyalonin diri jadi Sekretaris Umum di LASKUM untuk periode selanjutnya nih. Sekarang lanjut nih ke segmen selanjutnya yaitu wawancara Bendahara Umum LASKUM periode 2024. Salah gua. Ini diulang dong. Hmm. Oke nih selanjutnya kita lanjut ke segmen berikutnya itu wawancara bendahara umum kita gender roll. Oke nih guys, selanjutnya kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu adalah wawancara bendahara umum LASKUM periode 2024-2025 yaitu adalah Kak Cahya Kumala Raihati. Halo Kak Cahya. Halo, Nah Kak ini El. salah satu bendahara cantik ya, dimana Salah dia satunya. iya salah satunya di antara para lelaki nih, lelaki buaya bukan nih? Bukan dong. Bukan. Hati-hati ya Kak Cahya. Aman-aman sih, Kak. Aman. Sejauh ini aman guys gitu. Oke nih langsung aja ke pertanyaan buat Kak Cahya. Oke, boleh. Oke, nih. Kira-kira kan pasti bendahara itu identik sama uang ya Kak Cahya, betul nggak? Betul, itu udah pasti banget Iya, sih. pasti ribet banget nggak sih ngurusin uang sebanyak itu kira-kira? Untuk masalah ribet sebenarnya enggak, karena itu udah termasuk ke namanya job desk Oke, bendahara betul. dan itu tentunya harus bisa teratasi Oke, gitu. kira-kira Kak Cahya ini menyiapkan format tertentu untuk menghitung atau menyimpan uangnya atau punya sistematikanya sendiri gitu? Oh, oke. Kalau buat hal itu jadi dari gue pribadi dalam mengatur keuangan di LASKUM, jadi kita melihat dari sisi format apa yang kita butuhkan, format apa yang biasanya kita pakai gitu, dan format apa yang memudahkan kita dalam mengeceknya. Jadi itu sih, makanya kayak jadi di dalam bendum yang gue pegang ini gue bikin ada segi harian, ada segi bulanan, iya, dan ada report per 3 bulan itu ada di dalam kebijakan kita sih waktu kita raker gitu Iya sih. betul. Nah, pasti kan kalau misalkan ada acara-acara kan pasti yang dicari tuh bendung gitu. Tedit. Ya, tedit gitu. Kira-kira pernah nggak sih Kak Cahaya ada di posisi dimana acara itu gak ada dananya gitu loh? Oh, Gimana kalau tuh itu kira-kira? Aduh. Nah, terus gimana tuh cara ngatasinnya Kak Cahaya? Oke, sebelum kesana ya namanya uang kan dimanapun juga uang tuh sebagai roda pengendali di sebuah negara, di sebuah organisasi, dalam pergerakan tuh uang pasti hal yang menjadi bisa mulainya suatu acara untuk beberapa acara besar tentunya. Nah, kalau misalkan dari segi kekurangan dana gitu, kalau dilihat dari sumber pengadaan dana, ya tentunya kita bisa mengajukan proposal kepada fakultas. Yang kedua, kita juga sama-sama berkontribusi. Jadi sebelum kita menjalani LASKUM selama 1 periode ini, kita kan ada raker tuh, rapat kerja untuk selama 1 tahun, yang dimana di situ kita menyepakati bersama bahwa diadakannya uang kas. Jadi dapat terbantu juga dari situ untuk seluruh kegiatan. Jadi kita sama-sama meluangkan waktu kita, tenaga, juga mungkin ada beberapa biaya yang kita bantu, karena itu pun untuk sama-sama untuk Balik kepentingan lagi kita semua gitu. Kita di sini juga sambil belajar, meluangkan waktu, mengembangkan diri tentunya gitu sih. Kalau untuk acara besar kayak seperti basic training of LASKUM, itu kan sudah menjadi hal yang membudaya. Kalau setiap tahunnya atau setiap itu istilahnya kaderisasinya LASKUM, dan di situ biasanya kita mengundang para alumni, dan gitu di situ kita bisa silaturahmi bersama alumni, ngobrol-ngobrol bagaimana kehidupan
ya alumni kita yang sudah menjadi orang yang sebetulnya orang. Iya, Jadi kita betul juga sekali. mengambil ilmunya dari para beliau gitu sambil mengisi acara. Lalu kita juga menyiapkan proposal gitu. ya betul. Betul. Beberapa alumni mungkin akan membantu. Mungkin kedepannya kita juga akan dikasih Membantu. proposal ya sama Oke, karena adik-adik kita kita alumni nantinya. gitu, Ya ya. betul. Karena kita tahu susahnya nyari duit. Wow. Dua. 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 Duit dan dua. Iya betul sekali. Nah tadi kan Kak Cahya menyinggung masalah uang kas ya, betul ya. Kira gimana sih Kak Cahya nih cara menangani orang-orang yang malas gitu membayar uang kas? Kira-kira ada gebrakan apa gitu, gebrakan baru dari diri Kak Cahya untuk, biasa kan kalau di sekolah-sekolah tuh kita udah sering tahu kan, kira-kira gebrakan baru yang dari Kak Cahya ini untuk menagih orang-orang yang menunggak gitu dalam uang kas tuh gimana caranya? Nih buat Oke. tips teman-teman ya, nanti buat yang jadi bendahara umum Laskom selanjutnya nih, kita dengerin tips dari Kak Cahya. Ya oke, boleh. Untuk hal ini ya sebenarnya jujur Li, hal ini tuh kayak memegang uang tuh hal pertama, memegang uang orang lain, suatu organisasi gitu. Hal pertama gitu di hidup gua ini. Tapi mungkin hal yang perlu gua pelajari, yang perlu gua lewatin juga gitu. Jadi gak ada salahnya. Dan satu hal yang paling membosankan bagi gue itu adalah meminta kepada orang lain yang sementara itu kas itu harus diminta gitu. Jadi ya secara gak langsung ya kita minta aja. Kebetulan juga kan ada ketua bidang dari berbagai bidang yang di Laskum ini. Jadi kita bisa minta bantuan dari para ketua bidang, bisa juga dari bidang organ membantu untuk dalam penagihan ini. Tapi satu hal buat yang susah-susah banget kayak ya udah tinggalin aja. Mungkin kita bisa bahas di Mubes nantinya. Iya, Gitu. Kan itu suatu evaluasi kita kan sebagai sebagai anggota Laskum yang sama-sama kita bersama di sini. Orang lain juga bisa membayar dan meluangkan karena balik lagi ke kesepakatan di awal di raker itu gitu. Ya, boleh masuk dikit ya? Boleh. Sebagai sekum dan juga ketum atau bidang organ itu perlu membantu bendum dalam menagih uang kas. Karena kadang bendum itu dianggap galak karena uang kan. Jadi kita perlu juga membantu. Nah kalau aku caranya gini, punya uang nggak? Punya uangnya 10.000 gitu kan. Kau jadi nagih. Terus ngasih nih, nggak jadi bayar uang kas aja ya, dikasih. Oh ternyata tuh tips Gitu nih. kan. Ini apa nih, bisa dibilang tips Itu bisa cerdas kayak gitu. atau tips licik nih? Kayak gitu kayak pinjem uang Alibi dong. sih itu, Iya. alibi. Lu megang uang nggak 10.000, pinjem dong. Oh ada bang, ada, bayar uang kas ya. Kan dia nggak bisa ngelak ke bawa duit dong. Orang udah mau ngasih, Iya, benar. itu bisa dipakai. Oh, tentu. Betul. Itu tuh bagi orang-orang yang susah banget Begitu buat siapa bayar nih? uang kas tuh. Penggelapan itu. Penggelapan. Kok penggelapan? Yang penting bayar. Enggak dong. Acara lancar ya Kan enggak? udah dikasih tahu duluan. Kalau enggak, Akadnya kan beda. kalau kehendaknya itu tidak muncul dari seseorang, maka itu masuk penggelapan, bisa dipidana antum. Lah kan ujungnya kayak uang kas ya. Next aja. Oke, kita sesi pidananya kita ganti nanti di meja bunda ya. Gue perlu sendiri ya. Oke nih Kak Cahya nih, tadi Kak Fandi Udah. Oke nih Kak Cahya nih, kan pasti udah tahu nih seluk beluknya cara ngatur uang serta ngorganisasin uang segala macam itu gimana. Nah di dalam kehidupan pribadi ini nih kepengaruh gak sih kayak hidup tuh jadi lebih hemat karena tahu betapa susahnya mencari uang dan juga walaupun dan ngatur uang itu gimana tuh? Kira-kira jadi hemat gak di kehidupan pribadi? Oh tentunya tidak. Karena ini enggak bukan Tentunya tidak. apa ya? Apa tuh? Karena ya gini, karena kehidupan pribadi mengatur uang sendiri itu kan udah berjalan dari sebelum saya menjadi bendum. Iya, Jadi betul. otomatis itu lebih melekat di diri saya pribadi gitu. Jadi ya saya membedakan dua hal itu, bagaimana ketika saya menjadi bendum dan bagaimana ketika saya menjadi diri saya sendiri dalam mengatur uang. Berarti bendung hemat, tapi pribadi Cahaya boros. boros. Gak gitu dong. Ada dua Kayak gitu. kepribadian berarti. Kayak gitu dong. Gue menyimpulkan itu sih Gue ada. yang menyimpulkan ada dua boleh. kepribadian nih. Oke, mungkin ada beberapa orang bisa nyimpulin kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu nih, kita love myself gitu. Iya. Boros bercover self reward. Self reward ya. Iya, Berkedok kalau dalam self cewek reward. itu kayak I love myself gitu.
Jadi kayak self reward aja gitu. Enggak, jadi tentunya bukan apa ya, enggak boros juga, tapi saya menjalani sesuai apa yang sudah jalani sebelumnya gitu. Jadi Bagaimana- jalan sebelumnya boros. gitu. Enggak, Bapak bagaimana saya spend waktu per bulan berapa tuh. Nah, ngaruhnya tuh ke situ. Jadi bisa lebih termanage Karena lagi. sebelum saya jadi kehidupan. bendum juga, ya udah ngatur uang pribadi ya sudah, itu sudah terjalani gitu. Oke, Guys. baik Kak Cahya tuh Sama dengan kayak gue Raffi ya. Amin. Emang iya, bukan baru kemarin rapinya. Amin. Amin. Oke nih, lanjut Kak Cahya nih. Selama jadi bendum di periode ini, kira-kira ada nggak sih pesan, kesan serta harapan untuk yang ingin mencalonkan jadi bendahara umum di periode selanjutnya? Kira-kira apa tuh? Oke, boleh. Kayaknya menurut gua pribadi pembahasan secara saya sebagai bendahara umum udah cukup banyak ya tadi. Di sini gua mau sebagai diri gua sendiri, dan untuk teman-teman Laskum yang bakal menonton nantinya, bagaimanapun juga namanya hidup tuh pasti kan selalu berjalan dan di dalamnya mengandung suatu pelajaran gitu. Entah kita organisasi ataupun tidak, pasti akan selalu adanya tantangan, hambatan gitu yang harus kita perjuangkan, harus kita lewatin gitu. Kesan pesannya mungkin ya di Laskum banyak hal yang menuai pelajaran di diri gue pribadi, dengan cara bertemu dosen, berinteraksi, berdiskusi bersama teman-teman, bersama para senior gitu sih. Jadi ya teruntuk teman-teman berorganisasi itu nggak ada ruginya sama sekali. Justru kita di sini itu bisa mengembangkan diri kita. Betul banget. Jadi semakin upgrade ya. Iya betul. Daripada kita kuliah pulang. Biasanya disingkat apa tuh Kak Cahya? Apa? Biasanya disingkat apa tuh kuliah pulang? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi mendingan teman-teman ikut organisasi aja. Kura-kura dong. Iya betul. Kuliah rapat. Iya betul. Ya jadinya jadi kura-kura. Mengupgrade diri sendiri gitu kan. Iya. Karena kan di dalam organisasi juga kita banyak banget yang kita pelajarin dari problem solving, bagaimana kita cara mengatur waktu, mengendalikan diri kita atas apa kepentingan kita pribadi dengan kepentingan organisasi Nah, sih. jadinya nyatu gitu. Tapi kalau organisasi juga jadi kuli-kuli. Apa tuh? Kuliah linglung. Enggak, gua Gua kali kira mulu. ikan sepat ikan lele. Apa itu? Kerapat mulu le. Jadi kontes pantun deh guys. Gua enggak bisa balas Iya. lagi. Bukan orang Tapi ya Betawi. wajar Iya. sih. Linglungnya ada kan? Ada. Yang penting Sering. Oke. Setelahnya yang penting disemangatin. Hah? Ayang. Ada kemana gue nggak tahu. kemudian kesemangatin Cuman pacar. kalau ada orang linglung yang support. itu selalu sih kayak kadang kita lagi kira bahas apa, cuman pas lagi di kelas kadang masih ada tuh bekas-bekas Iya, nyangkut obrolannya. nyangkut itu. Iya masih. Oh, berarti Sementara kita harus berarti- fokus ke mata kuliah gitu loh. Berarti itu sangat mendalami. Iya, Mendalam. organisasi ini. Laskum Sampai banget. sekarang. Ini kalau Iya, dibilang laskum Iya, gua. udah kalau dibilang laskum gitu ya. Iya, Udah benar. laskum. Apa namanya totalitas? Totalitas. Profesionalitas. Laskum. Bisa. Bisa. Oke nih. Otomatis lagi gua bilang bisa. Laskum banget. Udah kebekas. Oke nih, itu tadi guys wawancara dari Kak Cahya. Ngobrol-ngobrol Sebagai- kita. ya, ngobrol-ngobrol santai sebagai bendahara umum di periode 2024 dan 2025. Nah, kali ini kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ih, kedengeran nggak? Enggak. Oke, kali ini kita lanjut ke segmen selanjutnya yang terasa dingin gitu ya. Siapa lagi kalau bukan ketua bidang organ, yaitu Aditya Irawan. Halo. Biasanya dipanggil siapa nih? Ada nih kalau ini papi, mami, nih om. Oh, oke. Bukan kong. Ngapain? Gak usah. Oke. Gak usah. Nih, Kong ya, ada om. kira-kira ada pertanyaan yang khusus nih buat ketua bidang. Waduh, beda sendiri berarti nih. Kabidor ya, Kabidor. ketua bidang organ Kak Adit. Kan biasanya tuh ketua sekretaris bendahara KSB. Kenapa tiba-tiba ada O-nya gitu? Oke. Itu kenapa? Nyempil sih. Nyempil. Oh, itu nyempil. Nyempil, iya, Oke. nyempil. Karena kan
apa mungkin karena dia karena organ bagian internal yang dimana harus sejajar dengan KSB atau gimana tuh? Oke. Filosofinya gimana tuh? Kenapa bisa? Filosofisnya memang sebetulnya tuh nggak ada diatur ya di dalam peraturan internal ADART. Cuman secara struktural KSB sama O itu sejajar karena balik lagi organ ini adalah fungsinya sebagai pengawasan di dalam internal. Yang dimana ini harus sejajar. Istilahnya kalau misalkan mereka ini covernya Laskum, tapi organ ini covernya mereka bertiga gitu loh. Jadi kita harus sama-sama sejajar, tidak hanya di dalam, tidak hanya di internal, tapi juga di eksternal. Itu filosofisnya, simple itu. Jadi melindungi gitu Melindungi, mengayomi, melayani. Gitu. Berarti TNI dan Polri ya. TNI dan Polri, sinergitas sudah dapat banget, siap. Dan kita nggak bisa jalan kalau nggak ada organ. Jadi semua keputusan KSB itu organ juga ikut campur tangan. Dan kenapa dia ada di sini? Karena memang diperlukan. Dan memang KSB ini tidak bisa lepas dari situ. Jadi sejajar, horizontal. Intinya gitu ya. Intinya kita tuh saling gandengan lah. Iya. Jalan bersama gitu kan. Dalam mengambil keputusan pun juga sama tadi yang dibilang sama Skum gitu. Misalkan ada permasalahan apa gitu kan, pasti mereka bertiga atau dari para kepala bidangnya lainnya gitu kan, itu ikut membantu gitu. Tapi Pasti. dari bidang organ sendiri itu tinggal ngambil nih istilahnya dari beberapa pemikiran yang ada, kita tinggal ngambil, kita simpulin, kita kerucutin, jadilah nanti suatu konklusi gitu. Jadi intinya sih tempat pusingnya sih. Tempat pusingnya, Tempat tempat linglungnya, pokoknya di organ Tempat dulu lah. gerah juga ya. Misalnya. Jadi harus sama-sama saling berpegangan gitu ya untuk Iya. menyelesaikan. Nah, kira-kira dari semua kepusingan, kelinglungan itu kira-kira kan pasti akan keluar suatu Problem solvingnya. iya. Ulang. Iya. Sorry. Maksud gue udah langsung aja, Lanjut. tinggalin aja anjir. Tapi dia Lanjut. terus breathe. Kan dia bilang kalau ada masalah Iya. breathe. Ya. Oke. Lanjut. Kasihan lagi. Oh ya, sorry. Oke nih, pasti menjadi tempat linglung, kepusingan pasti akan keluar tuh dari bidang organ sendiri kan suatu solusi gitu ya. Betul. Kira-kira pas keluar solusi itu kan pasti kita direncanakan bersama-sama tuh ya. Kira-kira diusahakan. ada nggak sih yang kurang suka sama ide tersebut gitu? Misalkan si A kurang suka, yang B setuju sama keputusan bidang organ tersebut. Nah, gimana sih cara menyelesaikan dari keriuhan tersebut gitu? Gimana tuh caranya? Karena kita kan berbicara dalam hal organisasi gitu ya. Pasti punya latar belakang pemikiran yang berbeda, kepentingan yang berbeda juga. Akan tetapi karena kita berbicara organisasi, kita jangan hanya mengandalkan egosentris kita lah, ego kita sendiri. Kita juga harus bisa mendengarkan ke yang lain. Apalagi fungsi dari bidang organ sendiri salah satunya adalah ya mirip sebagai apa ya kalau dalam SMA BK ya. BK. Iya, betul. BP atau BK ya. Iya, MPK. bimbingan konseling. Iya, bukan MPK dong. MPK Majelis Permusyawaratan Kelas. BK. Bimbingan konseling Iya, gitu betul. ya kan. Nah, kalau misalkan ada salah satu orang gitu ya yang nggak suka dengan sudut pandang kita atau pemikiran kita, ya kita harus tanya dulu kenapa, apa faktornya gitu. Apakah dari ide yang kita gagas si orang itu merasa dirugikan kah, atau memang itu nggak sepadan sama pemikiran dia atau ada hal lain gitu. Kita coba tanya dulu. Nah, kalau misalkan udah dijawab, kita kasih pemahaman sejelas-jelasnya ke dia. Kalau misalkan ide yang kita tawarkan atau hasil keputusan yang sudah diambil dengan yang lain, termasuk dari KSB, itu memang suatu keputusan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Intinya kita jelasin pelan-pelan, kita kasih paham gitu lah, kasih paham ke orang itu biar orang itu tuh jadi ngerti Iya, gitu. jadi Kadang kan ngerti. orang juga nggak setuju kan karena mungkin dia merasa dirugikan atau ada hal lain gitu. Kurang paham Kurang gitu. paham bisa jadi gitu. Ya, nah tadi kan Kak Adit ini menyinggung masalah egois ya. Nah, kira-kira kan dalam bidang organ itu kan kita tuh nggak boleh egois kan, Iya. jadi harus menyamaratakan semuanya gitu. Kira-kira ada nggak sih dari
anggota-anggota Kadit ada yang nggak suka satu sama lain gitu. Kira-kira Kadit ini yang menjadi ketua bidang tersebut, kira-kira solusinya gimana tuh caranya? Ya, solusinya yang pertama adalah gua dulu ya pas sebulan 2 bulan ngejabat menjadi kepala bidang organ, gua pertama tuh rapihin di internal organ terlebih dahulu. Dalam arti gue coba bonding nih sama anggota-anggota gue yang lain biar kita tuh saling mengenal satu sama lain. Hubungan emosional tuh harus dapat dulu gitu. Baru nanti kita masuk ke yang lain-lain, ke bidang-bidang yang lain. Nah, kalau misalkan bidang organnya ini udah rapi, hubungan emosional udah dapet gitu ya. Urusan egosentris itu udah nggak ada lagi gitu. Cuman mungkin ada beberapa gesekan doang, tapi itu adalah hal yang wajar karena balik lagi kita bicara soal organisasi. Adanya beda pemikiran itu adalah suatu hal yang wajar. Gitu. Tapi kalau misalkan ada gesekan kayak gitu, biasanya gue langsung tengahin dan mereka langsung ngerti gitu. Udah paham karena ya itu cuman beda pemikiran doang gitu. Padahal selebihnya ya kita bisa sama-sama bareng gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih berbeda pemikiran, tapi tujuannya tetap satu. Tujuannya tetap sama, tetap satu gitu. Banyak jalan pun nggak apa-apa kan, tujuannya tetap sama-sama ke depan. Bineka Tunggal Ika. Iya. Iya kan bener. Iya betul banget. Nah, aku dengar dari teman-teman Laskum katanya siapa Kadit ini nih? sosok yang humoris. Soft spoken. Kayaknya humoris betul. Kalau soft spoken kayak nggak disebutin Oh deh. enggak itu. Kok kayak gak setuju banget ya KL ya? Setuju. Sosok humoris apa? Namanya nyebut Jawa. Apa kan orang Jawa suka bercanda kan namanya tuh kan gak lucu. Kalau gue ganti. Lanjut. Oke. Ulang. Nah, aku dengar dari anak-anak Laskum katanya Kadit ini adalah sosok yang humoris gitu. Dan juga sayang dan melindungi anggota-anggotanya. Apakah Kadit sesayang itu sama anggota-anggota Laskum atau cuma formalitas aja sih sebenarnya? Oke. Gue pengen Humoris tahu dulu ya. Humoris. nungguin. Nungguin nih. Humoris dulu ya. Jawabannya. Iya. Balik Semua lagi apa sih? dengan sebulan 2 bulan gue ngejabat dengan cover gue yang kayak gini gitu, orang memandang gue tuh kayak ini orang serius banget, galak, ini orang terlalu kaku. Nah, dengan gue melihat yang kayak gitu, gue tuh nggak mau Laskum ini jadi lembaga yang monoton gitu lah, yang cuman serius Iya, banget, yang kaku flat, banget. kaku kan orang jadi bosen. Iya betul. Iya kan, kita ngajak teman-teman BPH buat, ayo kita kerja sama-sama buat jalanin proker ini. Karena kita terlalu kaku, pasti mereka juga males-malesan. Dan itu justru bakal menghambat kita dong dalam buat berjalan ke depannya. Nah, makanya gue coba apa sih yang bisa gue tawarin nih buat bisa ngebangun hubungan emosional ke yang lain gitu. Nah, ternyata bisa lewat bercandaan. Kebetulan karena memang gue suka bercandaan gitu ya. Nah, gue pelawak ya. iya, gue kalau misalnya ada kompetisi suci gue mungkin ikut ya. Gitu ya. Nah, contohnya kayak gini gitu kan. Nah, gue coba masuk buat ngenalin ke yang lain itu lewat bercandaan-bercandaan gitu, lewat humoris-humoris yang tadi. Karena gue nggak pengen di dalam organisasi yang ada yang namanya gap. Itu gue nggak mau banget gitu. Yang membedakan antara gue sama yang lain bukan hanya perihal semester atau jabatan, tapi ketika kita sudah masuk di sini udah kita sama-sama BPH gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara di luar baru kita bicara struktural. Intinya kita saling respect aja gitu. Terus perihal yang respect. Gini dong. Intinya kadang lewat bercandaan itu kita menyatukan, Iya. jadikan kebersamaan gitu Iya ya Kadit. betul. SKSD dulu lah. Iya, so kenal, so dekat, lama-lama Lama-lama jadi so asik. Nyambung deh lagi. Nah, terus yang perihal ini ya, sayang tadi ya, sayang gimana? Apa? Maksudnya kan Kadit kan sebagai kabidor kan. Nah, pasti melindungi anggotanya dan pasti sayang sama anggotanya gitu. Itu tuh benar-benar Kadit sesayang itu kah sama Laskum, anggota Laskum, atau cuma sekedar formalitas saja? Oke. Nah, karena jujur ya, ini gue nggak di depan kamera atau di depan orang-orang ini enggak. Ini jujur. Ya ini jujur dari hati yang paling dalam, kalau dibuka kan Laskum. Oke. Nah, Laskum.
Nah, jujur gua udah memandang Laskum ini bukan hanya organisasi, tapi rumah kedua gua gitu. Dimana gua di Laskum ini sering mengekspresikan diri gua gitu kan. Di Laskum juga gua belajar banyak istilahnya. Nah, dalam hal ini gua nggak pengen nih teman-teman gua, ketua umum gua, sekretaris umum gua, bendahara umum gua, atau teman-teman gua yang lain yang BPH khususnya ya yang satu tingkat di bawah gua gitu ya, itu gua nggak mau mereka itu jadi salah sasaran ketika mereka salah. Tapi kalau misalkan mereka salah, benar-benar salah, tetap gue jaga, tapi dalam arti gue nggak membenarkan tindakan dia gitu. Gue tetap bilang lu salah, tapi cara lu tuh harusnya nggak begini loh gitu. Gue kasih tahu pelan-pelan, Tetap mengayomi. tetap gitu. mengayomi gitu. Cocok tuh ya Pak pendekat hukum ini. Amin. Jadi ayah juga cocok banget nih. Jadi apa nih? Jadi ayah. Ya kan gue tahu. Ayah. Iya. Ayah yang baik ya pasti. Iya, Ayah ayah bertanggung baik. jawab, tidak Jadi sombong. sosok ayah yang baik gitu. Nah, itu salah satu fungsi organ juga kan menjaga dari internal juga menjaga di eksternalnya Betul gitu. banget. Selain itu tugas dari organ juga ya, karena gue respect aja sama teman-teman lah, teman-teman BPH gitu. Mereka udah gue anggap bukan hanya teman lagi, saudara. Sesut banget ya. Iya. Ada duit? Ada. Pinjem dulu 100. Saudara sebaju gitu. Bajunya sama. Bajunya sama. Sebenarnya sama. Warnanya. masuk. Iya. Nah ternyata tadi ini sampai dari Kak Adit, ternyata tuh sisi Kak Adit yang humoris, dan ternyata dari covernya itu terlihat garang dan galak, ternyata dalamnya hatinya Hello Kitty gitu ya. Kalau misalkan itu orang-orang lihat gitu. Nah mungkin ada nggak sih pesan dan kesan, kan tadi udah ditanyakan satu persatu nih dari untuk Kak Adit sendiri, pesan dan kesan serta harapan untuk untuk ketua bidang organ Oke. selanjutnya, periode selanjutnya. Pertama kesannya sih ya, kesannya dulu, kesan gue menjadi kabidor selama kurang lebih 1 tahun. Banyak pengalaman atau experience yang baru pertama kali gue coba gitu ya, khususnya dalam hal interaksi dan komunikasi. Gue yakin semua baik itu KS, ketua, sekretaris sama bendahara punya experience yang berbeda. Tapi kalau gue mengalami langsung yang paling signifikan ini dalam hal komunikasi, baik terutama ke pihak luar, eksternal gitu. Kita ketemu beberapa lembaga-lembaga lain, di situ kita diskusi, kita saling tukar pikiran, tukar pandangan perihal organisasi, khususnya bagaimana kita juga memecahkan permasalahan, karena kan organ ini kan sebagai problem solver gitu. Problem solver tadi ya, problem solver. Typo. Typo. Nah, itu kalau kesannya. Kalau pesannya ya buat kabidor selanjutnya, kuat, semangat, bisa lah. Bismillah. Ya. Bismillah. Jadi tembak. Iya. Bismillah, kuat, semangat. Udah 3 aja. Itu kayak orang surfing ya, Nah. mau dihantam ombak dia tetap surfing gitu. Iya, harus surfing, karena kita bekerja dalam organisasi, kita tidak digaji, tapi kita siap dicaci dan dimaki. Maki. Itu organ tuh. Dipukul pun siap. Oh, siap. Dipukul siap. Wah. Gitu. Jadi seperti acak Iya. silat. Kadang gua yang salah, dia yang kena. Oke, dia kan namanya melindungi gitu ya. Mengayomi dan melayani tadi. Iya, Tapi betul. biasanya kalimat motivasi itu realitanya adalah sebaliknya. Kalau bismillah berarti astagfirullah realitanya. Kalau kuat berarti lemah. Ya itu kan Jangan gitu Itu. dong. Hah? anonim. Anonim ya. Iya, kita kan tadi kita udah membahas nih, kita Positif membuat aja. lingkungan yang positif Iya. gitu. Tapi kan ternyata langsung Jangan- seri itu kan. Iya, betul. Kita husnuzon gitu, jangan kebanyakan suzon gitu. Baik. Wah teman-teman, ternyata di balik formalitas dan tugas-tugas besar yang diemban oleh KSBO ini, ternyata mereka punya sisi-sisi menarik dan unik yang pastinya bikin kita happy dan terus happy gitu. Nice. Semoga untuk periode selanjutnya semangat dan ceria kita tuh tertular gitu. untuk Amin. periode selanjutnya. Amin. Nah, terima kasih KSBO untuk sharing-sharing pada podcast kali ini gitu kan, yang bertema sifat asli KSBO
KSBO periode 2024-2025. Ternyata terkuak nih dalam podcast ini Ngeri banget teman-teman. dari judulnya ya. Sifat Dan asli. ini menjadi podcast penutup untuk periode 2024-2025 gitu. Saya Mas Lestari selaku Host. Saya Mas Lestari selaku host pada podcast hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan pamit undur diri. Bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih sayang.